Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspire, salam inspirasi. Kita ketemu lagi dalam obrolan cerdas dari Inspire Channel Production. Kita melanjutkan obrolan kita mengenai Finance for Non-Finance dengan narasumber yang sama, Lukmanul Hakim, seorang finance dan accounting analyst yang waktu itu kita pernah ngobrol dengan beliau untuk laporan rugi laba atau income statement. Earning before tax. Earning before tax. Baru kemudian tax sebagai pengurangan menjadi earning after tax atau net. Ini yang menjadi hak dari perusahaan penuh untuk diklaim sebagai keuntungan bersih gitu ya, Pak. Kali ini kita akan melanjutkan obrolan kita mengenai cash flow atau arus kas. Karena ini juga tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan income statement. Kali ini kita akan membahas tuntas mengenai cash flow atau arus kas tadi bersama Bapak Lukmanul Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Pak Lukman dalam obrolan cerdas. Kita lanjutkan dari obrolan kita waktu itu mengenai income statement atau laporan laba rugi. Kali ini kita akan bicara lebih dalam atau mengupas mengenai arus kas atau cash flow ya Pak Lukman. Kami persilahkan Pak Lukman untuk memberikan gambaran secara umum terlebih dahulu mengenai cash flow ini atau arus kas ini. Seperti apa sih sebetulnya cash flow dan seberapa pentingnya cash flow ini? Silakan Pak Lukman. Baik Pak Priyo, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Priyo yang telah mengundang kami dalam acara Obras, di mana sebelumnya kita sudah membahas mengenai laba rugi ya Pak. Dan saya lihat mungkin ada beberapa pertanyaan dari para sahabat Inspire. Terus lanjutannya kapan ya? Akhirnya kita ketemu lagi Pak. Dan hari ini kita akan membahas mengenai cash flow atau laporan arus kas, yang merupakan ini bagian di laporan keuangan yang jadi satu kesatuan. Memang tidak bisa dipisahkan Pak laporan keuangan ini. Apakah saya mau baca laporan keuangan dari laba rugi saja atau neraca saja atau cash flow saja. Nah ini merupakan bagian yang satu kesatuan. Lantas apa sih bedanya antara laba rugi dengan cash flow? Sebentar Pak Lukman, sebelum kita lanjutkan mengenai cash flow tadi, sebetulnya mana lebih penting Pak antara laporan laba rugi dengan cash flow ini? Nah, kalau ditanya mana yang lebih penting, sama pentingnya Pak. Karena perbedaannya di mana? Yang penting nanti untuk apa laporan cash flow dibaca atau digunakan, laporan laba rugi dibaca digunakan untuk apa? Ini perbedaannya adalah pada hal yang sangat pokok, yaitu yang pertama, laba rugi kita membaca untuk performa atau kinerja perusahaan dari sisi laba dan rugi. Laba atau rugi perusahaan kita ya. Nah, sementara cash flow dia mengkhususkan pada transaksi cash only yang bersifat kas. Artinya dari mana sumber uang kita terima dan kemana uang ini kita alokasikan. Jadi arus kas ini lebih pada tingkat likuiditas perusahaan. Karena ada perusahaan yang laba, tetapi cash flow-nya kok nggak ada ya, atau uangnya kok tidak liquid atau tidak bisa menggunakan dana, padahal laba. Dari uangnya kemana? Nah ini salah satu perbedaannya. Sehingga bagi para pengambil keputusan, CEO ataupun manajer, kita hari ini atau bulan ini laba tapi tidak ada uangnya, itu mereka akan lihat kemana uangnya, di mana yang menjadi hambatan di dalam mendapatkan likuiditas gitu kan. Jadi Pak Lukman, kalau tidak salah nih, kalau laba rugi itu transaksinya adalah perputaran uang baik liquid atau masih dalam bentuk piutang. Betul. Tapi kalau arus kas atau cash flow itu adalah benar-benar uang yang liquid terbaca di situ gitu ya. Jadi ada kemungkinan suatu perusahaan itu laba, tapi sebetulnya likuiditas dananya nggak ada. Makanya perlu kombinasi laporan keuangan itu antara laba rugi dengan cash flow-nya. Iya, betul sekali. Karena tadi Pak Priyo menyampaikan ada, kalau nanti kita bahas satu persatu dari mulai laba rugi kan dari penjualan. Karena di dalam penjualan itu dicatat apa? Baik penjualan tunai maupun penjualan kredit. Itu ada perbedaan.
Sedangkan di cash flow yang betul-betul real diterima dari hasil operasi perusahaan, dari piutang yang tertagih dan penjualan tunai. Itulah perbedaan di situ. Oke. Nah, mengenai susunannya nanti kita bahas di dalam yang lebih detail lagi. Kalau kemarin laba rugi kita di atas adalah penjualan, dikurangi HPP, dikurangi biaya-biaya. Nah, cash flow juga sama. Tapi nanti dibagi dalam beberapa aktivitas. Oke. Tapi apakah komponen-komponen laba rugi itu sama dengan komponen-komponen untuk laporan cash flow, Pak? Berbeda. Berbeda juga. Berbeda. Jadi kalau laba rugi itu kan penjualan, harga pokok, kemudian earning before tax dan sebagainya sampai dengan net, ya kan? Tapi kalau lapor cash flow atau laporan arus kas ini, itu susunannya berbeda lagi. Susunannya berbeda. Oke. Karena filosofi di dalam laporan arus kas adalah penerimaan pengeluaran. Itu saja sebetulnya. Oke. Penerimaan didapat dari mana, pengeluaran dialokasikan kemana. Oke. Dan yang terlibat di dalam, kalau kita membaca laporan keuangan atau ada kode perkiraan, yang terlibat di sini adalah kas dan setara kas, artinya betul-betul uang saja, dari petty cash ataupun dari bank. Nah, susunannya itu nanti berbeda juga. Dilihat dari sisi aktivitasnya. Kalau laba rugi dari sisi operasional penjualan dan biaya-biaya HPP. Nah, dalam arus kas nanti dibagi ada 3 poin besarnya untuk menyusun laporan arus kas. Oke. Terima kasih banyak Pak Lukman. Sahabat Inspiree, di sesi pertama kita sudah mendapatkan gambaran secara garis besar mengenai cash flow atau arus kas, di mana sebetulnya cash flow ini tidak kalah penting dibandingkan dengan laporan laba rugi, karena ini merupakan pelengkap untuk melengkapi laporan laba rugi. Kalau laba, harusnya perusahaan itu liquid juga. Nah, ini adalah pelengkap daripada laporan laba rugi untuk menjadi pertimbangan penting bagi decision maker dari suatu perusahaan itu dalam spending dana perusahaan. Kita akan melihat lebih detail lagi, membahas lebih detail lagi dengan Pak Lukmanul Hakim mengenai cash flow atau arus kas, 3 komponen penting daripada cash flow. Sampai ketemu di sesi kedua. Salam inspirasi. Salam inspirasi, sahabat Inspiree. Kita lanjutkan lagi obrolan kita bersama Bapak Lukmanul Hakim, seorang finance and accounting analyst mengenai cash flow atau arus kas. Kita tadi sampai kepada kesimpulan sementara di sesi 1 bahwa cash flow atau arus kas itu sebagai pelengkap dari laporan keuangan secara keseluruhan, karena dia akan mendukung laporan laba rugi dalam hal likuiditas dana perusahaan. Pak Lukman, Ya, kita lanjutkan lagi obrolan kita, Pak. Baik. Jadi tadi Pak Lukman menyampaikan bahwa sebetulnya di dalam arus kas atau cash flow itu ada 3 komponen penting. Betul. Apa saja itu, Pak? Silakan, Pak. Baik Pak Priyo. Nah, apa aja komponen yang ada di dalam penyusunan laporan arus kas atau kita sering sebut cash flow? Yang pertama adalah cash flow disusun berdasarkan dari aktivitas operasional. Nah, kita perlu sama-sama mendefinisikan apa ini aktivitas operasional, ya kan? Aktivitas operasional diambil dari hasil kegiatan menjual, membeli, dan membayar kegiatan biaya-biaya. Kalau menjual tentu kita mendapatkan apa sumbernya, ya kan, gitu kan? Cashnya dari cash yang kita dapatkan dari pelanggan, baik itu dari penjualan tunai maupun dari penjualan kredit yang sudah dibayar, artinya piutangnya sudah jatuh tempo dan dibayar. Nah, itu akan dibukukan di dalam penerimaan dari pelanggan. Oke. Nah, dari situ seperti tadi disampaikan bahwa setelah kita terima, kita akan alokasikan dana ini untuk kegiatan operasional kembali. Oke. Nah, mulai dari pembayaran ke vendor, kalau mungkin itu perusahaan industri manufaktur, maka dia akan membayar vendor bahan baku, vendor bahan pengemas atau apa. Dan selain itu kita akan membayar juga beban-beban operasional. Nah, bedanya dengan laba rugi tadi kan kelihatan. Kalau ini yang betul-betul real dibayar, seperti bayar pegawai, kan dibayar prioritas. Ya. Mungkin ada lagi biaya bayar pajak di situ. Itu betul-betul real cash yang dikeluarkan. Nah, dari aktivitas operasi ini terlihat apakah sumber dana yang kita dapatkan dari pelanggan atau piutang yang dibayar atau penjualan tunai
mampukah dia mengcover pembayaran ke operasional dari bayar pegawai, bayar vendor, surplus atau defisit. Nah, seperti itu. Makanya di dalam cash flow hanya ada kata surplus atau defisit. Nah, seperti itu. Jadi pertama tadi ya. Itu komponen pertama adalah operasional. Ya. Selalu di dalam cash flow itu akan dilihat pengeluaran dan penerimaan. Iya, betul. Jadi apakah penerimaan perusahaan ini bisa menutupi pengeluarannya? Apakah dia surplus atau dia defisit? Iya. Jadi satu komponen saja operasional. Betul. Nah, Oke. mungkin saya tambahkan lagi. Nah, dari sini si owner ataupun CEO bisa mengambil kesimpulan apakah penerimaannya tadi mengcover. Kalau mengcover, dia bisa lihat lagi apakah dari dana yang dihasilkan surplus tadi dia akan alokasikan kemana, karena masih ada surplus, mungkin dia untuk investasi. Sebaliknya, kalau terjadi defisit, tentu kan si owner dari sumber mana lagi? Apakah saya sebagai pemegang saham atau pemilik akan menginjeksi dana lagi? Nah, gitu. Nah, itu dalam operasional. Atau bahkan dilihat sebetulnya sumber uangnya masih ada, tapi di luar, di pelanggan. Berarti ada yang nggak beres di sini, yaitu mengenai collection. Nah, pelagiannya yang belum maksimal dilakukan. Sebelum kita bicara mengenai operasional lebih dalam, komponen dua lagi apa saja, Pak? Nah, baik. Setelah operasional kita pahami dengan baik, kita lanjutkan ke aktivitas yang berikutnya, yang kedua ya. Yang kedua adalah aktivitas untuk pengadaan investasi atau pelepasan investasi atau aktiva tetap. Nah, karena kenapa dibedakan? Karena di sini kalau perusahaan biasa membuat action plan berupa capex ya, capital expenditure. Nah, ini dibukukan sendiri di dalam cash flow, khusus untuk pengadaan atau pembelian aktiva tetap, investasi atau pelepasan investasi, ini khusus. Makanya di cash flow hanya dimasukkan dalam klaster atau kategori aktivitas investasi. Ini di sini. Dari mana sumbernya? Nah, nanti tadi kita sampaikan. Kalau operasionalnya surplus, maka dia cukup menggunakan dana kelebihan tadi digunakan operasional. Dana operasional tadi digunakan untuk investasi, katakan beli gedung atau kendaraan atau apa ya, investasi yang sifat investasi. Bisa digunakan di situ. Atau ada juga perusahaan yang asetnya sudah tidak lagi digunakan, seperti kendaraan yang sudah mulai nilai ekonomisnya habis tapi masih ada nilainya. Bisa dilelang, maka disitulah dicatatnya sebagai penerimaan di dalam komponen kedua. Nah, seperti itu, Pak. Komponen kedua apa tadi, Pak? Disebut dengan aktivitas investasi. Jadi yang pertama adalah operasional, komponen kedua adalah investasi. Merupakan capital, apakah itu expenditure atau investment, yang antara komponen satu, komponen dua saling bisa mengisi gitu ya. Betul. Kalau surplus di sana membantu defisit di sini, demikian juga sebaliknya gitu. Bagaimana dengan komponen ketiga, Pak? Komponen ketiga ini adalah efek dari apabila operasional tidak mencukupi untuk melakukan investasi. Tadi kan disampaikan bahwa apabila operasional surplus, dia mungkin bisa investasi dengan dana dari hasil operasional. Tetapi melihat peluang bahwa misalkan owner atau pemilik perusahaan ini melihat peluang, ini kita harus investasi. Karena dari investasi ini akan membuat usaha kita semakin lebih bergerak. Tetapi kondisinya secara operasional tidak ada dana yang liquid yang digunakan untuk membeli investasi atau mengadakan investasi tersebut. Maka komponen ketiga inilah yang disebut dengan aktivitas pendanaan. Dari mana sumber dana yang akan diambil? Yaitu apakah dari pihak ketiga atau dari owner sendiri menggunakan injeksi dana modal, penambahan modal. Nah, ini dibukukan di dalam kelompok yang ketiga yang disebut dengan arus kas atau cash flow dari aktivitas pendanaan. Ataupun dari pihak ketiga, dari pihak perbankan dan sebagainya. Yang pertama adalah operasional, yang kedua adalah investment, yang ketiga adalah pendanaan. Artinya sumber lain yang karena operasional tidak mencukupi. Tapi di situ sama, ada penerimaan dan pengeluaran juga. Setiap komponen yang tadi kita sebutkan operasional ada penerimaan, investasi ada penerimaan pengeluaran, dan di pendanaan juga ada penerimaan dan pengeluaran. Penerimaannya adalah injeksi dari pihak owner
owner sendiri atau dana sendiri atau dari pihak perbankan atau pihak ketiga. Dan itu penerimaannya, pengeluarannya lah bukan kita membayar pokoknya. Kan ada, kalau ada pinjaman kita membayar pokok, itu dibukukan di situ. Di pendanaan. Sehingga nanti terlihat semua aktivitas ini untuk pengambilan keputusan dan melihat performa dari masing-masing ketiga aktivitas ini. Oke. Jadi kalau cash flow atau arus kas ini akan membaca mengenai surplus sama defisit di tiga komponen tadi. Semua tidak. Kalau yang laba rugi itu kan kita melihat ujungnya, Pak. Iya, ujungnya. Earning after tax. Iya. Ini laba atau rugi. Tapi kalau cash flow atau arus cash itu melihat tiga-tiganya. Bahkan apa nanti ketiga ini kita apa defisit. Mana bisa menutup, mana yang harus bisa menutupi ini supaya perusahaan ini berjalan lancar yang ujungnya kembali kepada laporan laba rugi. Laba atau rugi. Jadi kenapa tadi Pak Lukman menyampaikan bahwa ini saling melengkapi dua laporan, laba rugi atau cash flow gitu ya. Jadi memang laporan ini tidak bisa dipisahkan. Jangan dibilang bahwa laporan ini penting, cash flow penting, laba rugi lebih penting. Ya semuanya penting karena merupakan satu kesatuan dari laporan keuangan. Saling mengisi, saling melengkapi untuk memberikan gambaran secara lebih lengkap kondisi perusahaan pada periode tertentu tadi ya. Makanya tadi Pak Lukman menyampaikan bahwa laba rugi maupun cash flow itu mempunyai periode-periode tertentu. Apakah bulanan, triwulanan, atau semesteran atau bahkan 1 tahun, gitu ya. Bahwa gambaran ini saling melengkapi untuk periode tertentu gitu ya. Iya betul. Nah tadi kan kita sudah bicara 1, 2, 3. Dari 1, 2, 3 ini semuanya kita akumulasikan totalnya. Defisit surplus di operasional, surplus di investasi, dan surplus di katakan surplus semua ya surplus, maka total surplusnya berapa? Atau total defisitnya berapa? Atau ada yang salah satu surplus, salah satu defisit, tetap harus kita jumlahkan ketiga poin ini berapa? Nah itu kan akan terlihat. Jadi berapa nanti saldo akhir uang kita, misalnya uang perusahaannya saldo akhirnya berapa? Apakah ujungnya itu surplus atau defisit? Meskipun laporan laba rugi menunjukkan laba atau rugi, tapi tetap akan ada kontrolnya di sini, defisit atau surplus. Ada nggak sih Pak kemungkinan bahwa perusahaan dari laporan laba rugi itu rugi, tapi sebetulnya dia surplus. Mungkin nggak? Bisa aja. Nah, bagaimana beberapa contoh ya seperti perusahaan-perusahaan yang baru berdiri atau perusahaan-perusahaan yang contoh kita ambil contoh perusahaan salah satu penyedia layanan online transportasi online. Itu di tahun pertama kedua dia rugi, tapi uangnya ada surplus, artinya masih bisa membiayai. Ternyata di aktivitas operasional defisit, di aktivitas investasi ya apalagi mau nggak ada uangnya. Nah aktivitas ketiga ternyata dia diinjek terus Pak. Nah jadi terlihat betul bahwa perusahaan ini ada yang mendanai, dananya kuat. Jadi investasi atau owner atau pihak ketiga dia terus menginjeksi dana. Seperti itu. Untuk periode tertentu dia rugi. Tapi sebetulnya dari sisi cash flow dia untung. Karena untung lah ya, jangan untung dibilang. Surplus karena dananya diinjek terus sama investor. Iya, sama investor. Karena para investor melihat potensi daripada perusahaan ini sangat besar ke depannya, sehingga mereka berlomba-lomba invest. Meskipun periode tertentu dia rugi, tapi surplus terus. Surplus pun ini ya karena ada injeksi, karena mungkin dia seperti tadi Pak Prio sampaikan, si owner atau si investor masih melihat peluang untuk usaha ini di kemudian hari. Potensial ya untuk menjadi jangka panjang, mungkin lebih jangka panjang pihaknya ya. Kebalikannya Pak. Kalau laporan laba rugi dia laba, mungkin nggak dia defisit? Mungkin saja Pak. Contohnya seperti tadi kita sampaikan. Oh perusahaan A dia untung, tetapi kok likuiditasnya lemah gitu ya Pak ya. Ternyata kita lihat lagi, makanya kita lihat dari 3 komponen tadi. Kita lihat, dari operasional ternyata yang menyumbangkan defisit paling besar. Nah, kita lihat lagi si owner, si finance, Finon ini bisa mengidentifikasi. Oh, ternyata kita lihat bahwa piutangnya atau penagihannya tidak maksimal. Tim collectionnya ternyata masih ada piutang yang di tempat atau customer kita belum ditagih, sehingga uang ini tidak mampu mengcover pengeluaran perusahaan. Jadi meskipun dia laba,
tapi dia defisit. Oke. Kita lihat dari situ. Siap. Nah, itulah pentingnya sehingga menjadi ternyata penting ya perusahaan laba bisa defisit, perusahaan rugi tapi masih ada Bisa uang surplus. masuk. Oke. Terima kasih banyak Pak Lukman. Jadi kita sudah mendapatkan gambaran pelengkap daripada obrolan kita yang lalu mengenai laporan rugi laba dengan obrolan kita di cash flow pada hari ini gitu ya. Iya, Pak. Terima kasih banyak Pak Lukman. Sama-sama Pak Brio. Sahabat Inspire, kita sudah mendapatkan gambaran lebih lengkap lagi mengenai laporan laba rugi dan cash flow, dan kita sudah mendapatkan gambaran detail dan lengkap dari Pak Lukmanul Hakim mengenai bagaimana pentingnya dua laporan ini untuk kita melihat bagaimana performance dari suatu lembaga usaha atau organisasi bisnis. Kita akan lanjutkan lagi obrolan kita nanti di Obras pada episode berikutnya mengenai finance for non-finance bersama narasumber Pak Lukmanul Hakim, atau mungkin ada narasumber lain yang bisa sahabat Inspire usulkan kepada kami untuk kita datangkan, kita hadirkan untuk melengkapi apa obrolan kita bersama Pak Lukmanul Hakim pada episode kali ini. Tetap sehat, tetap semangat, salam inspirasi.